Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Dinjil, NIM 2005-1150-2005 akan mempresentasikan hasil karya sastra anak yang saya buat. Nah, di sini judul cerita anak yang saya buat adalah Pinga si Keras Kepala. Untuk teman-teman sekalian, mari simak dan dengarkan video berikut ini. Di belahan bumi yang jauh, dingin, dan dipenuhi es, hidup dua bersaudara yang bernama Pinga dan Pingu. Mereka selalu bermain bersama di bongkahan es, berseluncur, berguling-guling bersama hingga tidur bersama. Ia melihat di seberang sana terdapat lautan bekas es yang sudah mencair. Pinga lalu berjalan ke seberang sana untuk melihat lebih dekat. "Pinga, kamu mau kemana?" tanya Pingu yang tiba-tiba muncul di belakang Pinga. Kau sudah bangun?" tanya Pinga berbalik setelah mendengar suara Pingu. "Aku penasaran dengan lautan di sana, mau lihat-lihat lebih dekat," kata Pinga. Lalu Pingu kembali menjawab dengan wajah cemasnya. "Bukannya ayah dan ibu telah melarang kita sampai kita bisa berenang? Kita kan masih kecil, kalau tenggelam bagaimana?" Pinga kemudian terdiam dan berpikir, bukannya ibu dan ayah belum bangun? Kita berdua pergi diam-diam saja, jangan bilang-bilang pada ibu dan ayah. Aku takut, Pinga. Kau ini bagaimana sih? Nanti ada apa-apa, kata Pingu kembali menjelaskan. Pinga kemudian kembali menjawab dengan mengerutkan keningnya. "Kalau kau tidak mau ikut, kau diam saja. Tunggu aku kembali dan jangan bilang ke ayah dan ibu." Pinga yang keras kepala kemudian terus berjalan, dan Pingu kembali diam dan mematung. Pingu kembali dilanda rasa bimbang. Ia tidak ingin membiarkan saudaranya pergi sendirian, tetapi ia juga tidak ingin melanggar larangan ayah dan ibunya. Pinga telah berjalan jauh dengan kaki kecilnya, menyimbangkan tubuhnya dengan sayap dan ekornya. Tubuh mungilnya sudah terlihat seperti titik di mata Pingu. Pingu tidak ikut ke sana. Ia lebih takut pada ibu dan ayahnya. Sementara di kejauhan sana, Pinga terlihat amat begitu senang melihat hamparan air di lautan yang begitu luas. Ada sejumlah bongkahan es yang berada di tengah-tengah dan burung-burung yang berterbangan di atasnya. Pinga kemudian menurunkan sayapnya yang tidak bisa dipakai untuk terbang. Sebenarnya sayap ini akan membantunya untuk berenang, tetapi karena ia masih kecil dan tidak bisa digunakan untuk berenang pada lautan yang luas dan dalam. Tidak lama setelah itu, seekor ikan tiba-tiba nampak di permukaan. Dengan sigap, Pinga menurunkan kepalanya dan menangkap ikan itu dengan paruhnya. Ikan berhasil ia tangkap, tetapi tubuhnya juga ikut masuk ke dalam lautan yang luas itu. Ia kemudian mencoba untuk mendayung-dayungkan sayapnya, tetapi karena terlalu kecil, ia tidak cukup mampu untuk melakukan itu. Pinga lalu berteriak, "Tolong!" Kemudian seekor camar yang tengah melintas di atasnya mendengar suara teriakan tersebut. Seekor camar itu melihat sekelilingnya dan mencoba mencari arah suara itu. "Tolong aku!" teriak Pinga sekali lagi untuk meminta pertolongan. Camar yang mendengar dengan seksama dan melihat ke bawahnya. Betapa kagetnya dia melihat seekor penguin kecil yang tak berdaya. Ia menurunkan ketinggian terbangnya dan berusaha untuk menolong penguin kecil itu. Camar tersebut ingin menolong si Pinga, tetapi ia tidak cukup mampu untuk mengangkat Pinga dengan cakarnya. Camar tersebut terbang mencari penguin yang lainnya. Kemudian ia menemukan ada 3 ekor penguin yang sedang berkumpul, lalu kemudian ia dengan gesit terbang ke arah itu. "Hei, aku mendapatkan penguin kecil yang tak berdaya di lautan sana," ucap Camar. Ketiga penguin itu kemudian berbalik, yang ternyata adalah Pingu bersama ayah dan ibunya. Pingu yang akhirnya sadar, kemudian tiba-tiba berteriak, "Pinga,
mana?" Sang ayah juga ikut terkejut, lalu bertanya kepada Pingu, "Di mana dia?" Pingu segera memberitahukan kejadian yang sebenarnya pada ayahnya, lalu mereka semua bergegas ke sana. Tak lama kemudian, 3 pinguin tersebut dan 1 camar itu sampai di sana dan sudah melihat Pinga yang mengambang di atas lautan. Tanpa aba-aba, ayahnya langsung loncat dan berenang. Ia kemudian mendorong tubuh mungil Pinga ke permukaan lautan. Melihat Pinga yang tak sadarkan diri, akhirnya Pingu ikut menangis. "Pinga, bangun," kata Pingu. Tak lama kemudian, Pinga akhirnya membuka matanya lalu ikut menangis. "Maafkan aku, ibu, ayah, Pingu. Maafkan karena aku tidak mendengarkan kalian." Ayah Pinga dan Pingu kembali menasihati. "Ayah kan sudah melarangmu untuk ke sana sebelum lihai berenang." Ibunya juga ikut bersuara. "Beginilah akibatnya jika kamu tidak mendengarkan ayah dan ibumu. Kau akan mendapatkan celaka. Untung saja ada camar yang melihatmu. Kalau tidak, kamu akan terbawa arus yang besar." Pinga menundukkan kepalanya, lalu ia tersadar dan merenungi atas kesalahan yang dia perbuat. Ia berjanji kepada ibu dan ayahnya untuk tidak akan melanggar lagi dan mengikuti semua perintahnya. Melihat hal itu, Pingu bahagia karena saudaranya Pinga berhasil diselamatkan. Kemudian, ia berterima kasih kepada sang camar yang telah menolong Pinga dan pulang bersama dalam keadaan bahagia. Melalui cerita Pinga si Pinguin keras kepala, kita dapat belajar bahwa apa yang dilarangkan oleh orang tua kita mungkin bisa jadi adalah hal yang terbaik untuk kita. Maka dari itu, kita harus patuh dan taat kepadanya, karena apabila tidak, kita akan mendapatkan celaka. Apalagi kalau kita masih anak-anak yang di bawah umur yang masih membutuhkan bimbingan dan dampingan orang tua. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.